sebuah rumah sakit di New Delhi, India, seorang bayi harus melakukan operasi akibat kelainan hidrosefalus. Kelainan langka yang menyebabkan kepalanya membengkak hampir 3 kali ukuran normal. Menurut sang dokter, ini sebuah tantangan baginya. Hal ini merupakan salah satu yang terbesar yang ada di dalam sejarah kedokteran. Lingkar kepala yang mencapai 94 cm kini menyusut menjadi 63 cm. Dokter akan melakukan operasi lagi untuk menyusutkan 10 cm dalam beberapa hari mendatang. Jika penyakit hidrosefalus tidak diobati, maka akan menyebabkan kerusakan otak permanen. Pemirsa, kembali lagi di Kata Dokter PFF bersama saya Dr. Natasha Finsky. Sekarang kita akan membahas lagi dengan Bu Sandy dan Nur Hakim tentang penyakit lain yang pernah diderita oleh Nur Hakim dan apa kata dokter tentangnya. Jadi katanya dulu pernah sakit meningitis ya Bu? Iya. Terus itu gimana meningitis pas ketahuan? Radang selaput otaknya. Iya, radang selaput otaknya. Dia gejalanya nangis, terus demam 39 bahkan pernah 40,1. Iya, dia sampai kejang, sampai semuanya merah, kejang. Terus kaku badannya. Ini tangannya jadi agak ke depan. Oh iya. Kakunya agak ke depan. Dia di MRI waktu itu. Menjalani MRI, CT scan, bahkan bisa CT scan-nya sampai 3 kali. Kenapa? Karena gak kelihatan waktu yang pertama. Yang ketiga sama MRI baru didiagnosa meningitis. Saya waktu itu kaget. Meningitis itu kayak sangat berbahaya sekali ya. Apalagi untuk anak-anak bayi kayak gini. Saya cuma bisa berdoa, mudah-mudahan Allah kasih kekuatan buat dia. Ya, tapi Ibu juga cepat kan, maksudnya langsung gerak cepat saya. Jadi itu pasti juga membuat dia lebih gampang sembuh sih. Itu terus berapa lama Ibu dirawat di rumah sakit karena meningitisnya? Lama, 1 tahun lebih. Iya. 1 tahun untuk meningitisnya aja? Karena dia itu dirawat ada di 2 dokter anak dan dokter bedah. Jadi naik ke lantai 1, naik ke lantai 5, turun lagi untuk menangani ini. Tapi dia mulai sembuh, Ibu lihatnya dari mana? Setelah dia terbebas dari demam, Dok, udah 1 tahun lebih 2 bulan lah, dokter menyarankan untuk Nur Hakim udah bisa pulang gitu. Itu di rumah, cuman harus ruangan yang dingin, karena katanya kalau ruangannya panas dia ikut panas. Kita cari tempat tinggal yang dingin kan buat dia. Ternyata alhamdulillah nggak demam-demam. Jadi pas ini pasti udah sembuh. Syukurlah Kak. Perjuangannya dia udah 1 tahun banyak disuntik, banyak diinfus kan. Dari kecil aja perjuangan udah banyak, berarti pasti kalau udah gede jadi orang yang hebat. Amin. Terus kalau misalnya untuk, maksudnya kan pasti postur tubuhnya berubah karena pernah meningitis, terus juga demam sampai kejang. Itu dia udah berapa kali Ibu kejang demam? Kejangnya waktu itu satu hari pasti kejang. Durasinya sekitar berapa detik? 30 detik. Itu masih setiap hari. Cuman dikasih obat yang untuk kejangnya itu kan. Kalau selama dia belum terbebas dari kejang, itu obat nggak boleh berhenti. Iya, benar. Tapi saya juga asupin vitamin dari buah-buahan langsung. Jadi dikombinasi juga ya Ibu? Iya. Alhamdulillah sih. Tangan udah lemas, kejangnya udah berkurang. Bahkan ini udah 3 hari ini nggak kejang. Wah, syukur. Emang dulu hampir setiap hari. Ini baru hari ini, baru 3 hari ini dia nggak ada kejang. Mudah-mudahan sih udah terbebas. Terus gimana perasaan Ibu setelah, maksudnya dia baru sembuh meningitis, tiba-tiba Ibu tahu kalau misalnya dia develop menjadi sebuah hidrosefalus? Nggak apa-apa sih, saya nggak punya perasaan yang gimana, malah saya banyak teman-teman Nur Hakim yang hidrosefalus ada di mana-mana, kalau dibiarin saya samperin. Jadi saya pejuang hidrosefalus juga loh. Kalau nggak diapa-apain anakmu nanti makin lama
makin nggak bisa bergerak, nggak bisa apa-apa, harus diobatin. Banyak juga. Iya, pasti bisa kok kalau di terapi terus. Yang penting ubah pola pikir, jangan sedih Betul. jadi senang, senyum sendiri juga boleh. Hebat sekali Bu Sandy, benar, Iya. setuju saya. Dan semoga benar sih, masalahnya memang banyak orang kok yang sembuh, jadi mudah-mudahan memang Jadi jalan dia. Hakim juga begitu dan bisa jadi orang yang hebat. Amin. Ini cuma sementara kok. Right? Amin ya nak. Nanti bisa jalan, bisa lari, bisa periksa orang. Iya, benar. Bantuin orang-orang yang juga Iya. seperti Nur Hakim pas masih kecil. Banyak ini kok menginspirasi untuk saya sendiri. Oke. Sangat bangga banget punya anak Nur Hakim, titipan Tuhan. Bagi saya Nur Hakim ini anak-anak spesial banget di mata Tuhan juga di mata saya. Alhamdulillah ini Hakim juga bisa membantu teman-temannya di sama komunitas hidrosefalus juga, atau sama-sama anak-anak yang lainnya yang mungkin satu kamar ya, satu kamar waktu kita dirawat di rumah sakit. Kita banyak pengalaman dari situ, kita kenal sama pasien-pasien lain. Selain hidrosefalus juga ada yang penyakit ini, penyakit itu, kan banyak sekali. Harapannya untuk Nur Hakim ya mudah-mudahan semakin banyak ini kita hasil jualan atau jualan online semakin lancar. Berkat Hakim juga bisa membantu teman-temannya Hakim juga satu perjuangan sama hidrosefalus juga penyakit yang lain. Terima kasih Hakim yang mungkin ya nama Nur Hakim ini mungkin udah titipan Tuhan ya untuk saya sama istri untuk menjaga dengan baik, juga bisa sedikit-sedikit membantu teman-teman Hakim juga. Itu aja sih harapannya. Pemirsa, kita akan lagi mengupas tuntas tentang hidrosefalus dan ngobrol lagi dengan Bu Sandy pastinya. Tapi setelah yang berikut ini hanya di Kata Dokter BFF.